Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Hakim dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi Al-Quran yang ditugaskan oleh Pak Mukti Ali MPDI sebagai dosen pengempu studi keislaman. Langsung saja, pertama, saya akan menjelaskan tentang perkembangan studi Al-Quran di kalangan umat Islam. A. Fase sebelum kodifikasi. Pada fase sebelum kodifikasi, ulumul Quran telah dianggap sebagai benih yang kemunculannya sangat dirasakan sejak masa Nabi. Hal itu ditandai dengan kegairahan para sahabat untuk mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh. B. Fase kodifikasi. Sebagaimana diketahui pada fase sebelum kodifikasi, ulumul Quran dan ilmu-ilmu lainnya sebelum dikodifikasikan dalam bentuk kitab atau mushaf. Satu-satunya yang sudah dikodifikasikan pada saat itu hanyalah Al-Quran. 1. Perkembangan ulumul Quran abad 2 Hijriah. Pada masa penyusunan ilmu-ilmu agama yang dimulai sejak permulaan abad 2 Hijriah, pada ulama memberikan prioritas atau penyusunan tafsir sebab-sebab tafsir merupakan induk ulumul Quran. 2. Perkembangan ulumul Quran abad 3 Hijriah. Di antaranya 1. Ilmu asbab an-nuzul. 2. Mansukh, ilmu qiraat dan fadail Al-Quran. 3. Kitab Al-Hawifi, ulum Al-Quran. 3. Perkembangan ulumul Quran abad keempat Hijriah. Mulai disusun ilmu Gharib Al-Quran. Beberapa di antaranya adalah Gharib Al-Quran, Ajaib Ulum Al-Quran, Al-Muhtazan fi Ulum Al-Quran, Al-Astighna fi Ulum Al-Quran. 4. Perkembangan ulumul Quran abad kelima Hijriah. Pada abad ini mulai disusun ilmu-ilmu i'rab Al-Quran dalam satu kitab ulama pada masa ini. Di antaranya 1. Ali bin Ibrahim bin Sa'id Al-Hufi. 2. Abu Amr Dani. 5. Perkembangan ulumul Quran abad ke-6 Hijriah. Pada abad ini di samping ada ulama yang meneruskan perkembangan ulumul Quran. Di antaranya Abu Al-Qasim. 2. Ibnu Al-Jauzi. 6. Perkembangan ulumul Quran abad ke-7 Hijriah. Pada abad ke-7 Hijriah, ilmu-ilmu Al-Quran terus berkembang dengan mulai tersusunnya ilmu majaz Al-Quran dan ilmu qiraat. 7. Perkembangan ulumul Quran abad ke-8 Hijriah. Pada abad ini muncullah ulama yang menyusun ilmu-ilmu baru tentang Al-Quran. Ilmu-ilmu tersebut diantaranya 1. Ilmu Badui Al-Quran. 2. Ilmu Hujat Al-Quran. 8. Pada abad ke-9 dan permulaan abad ke-10 makin banyak karya para ulama. Di antaranya sebagai berikut: Mawaki An-Nujum dan At-Tafsir fi Qawaid At-Tafsir. 9. Pengembangan ulumul Quran abad-abad modern. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa setelah wafatnya Imam As-Sayuti tahun 911 Hijriah, maka terhentilah gerakan penulisan Al-Quran dan pertumbuhannya sampai ke abad 14 Hijriah. Pada abad modern ini, Al-Quran adalah sebagai berikut: Al-Fawzul Kabir fi Usulil Tafsir, At-Tibyan fi Ulumil Quran, Ulumul Quran, dan Minhajul Furqan fi Ulumil Quran. 2. Al-Quran dan kesarjanaan Barat Orientalis. Orientalis berasal dari kata Orient yang mengandung pengertian timur. Kata-kata tersebut berarti ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Orang-orang yang mempelajari budaya timur dari segala aspeknya disebut orientalis atau ahli ketimuran. Orientalis adalah suatu gaya berpikir yang berdasarkan pada perbedaan ontologis dan epistemologis yang dibuat antara timur dan barat. Secara definitif, orientalis ialah segolongan sarjana barat yang mendalami bahasa-bahasa, budaya, politik, etnis dunia timur, sejarah, adat istiadat, dan ilmu-ilmunya. Perhatian ilmiah orang-orang barat terhadap Al-Quran dapat dikatakan bermula dengan berkunjungnya Peter yang Agung ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smoke for mayor, the rock slayer, the hooker layer. Motherfucker, say a prayer.